Selamat siang semuanya, nama saya Melisa dengan NIM 201041723, kelas A1 Manajemen semester 3, dengan mata kuliah Manajemen Operasi, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Operasi. Soal nomor 1. Dalam strategi operasional, ada 10 keputusan operasional yang mendukung strategi operasi perusahaan. Jelaskan minimal 3 strategi operasional dan contoh aplikasinya dalam dunia bisnis. Berikut keputusan manajemen operasional yang mendukung misi dan menerapkan strategi. Yang pertama, perancangan barang dan jasa. Perancangan barang dan jasa menetapkan sebagian besar proses transformasi yang akan dilakukan. Keputusan biaya, kualitas, dan sumber daya manusia bergantung pada keputusan perancangan. Yang kedua, kualitas. Ekspektasi pelanggan terhadap kualitas harus diterapkan. Peraturan dan prosedur dibakukan untuk mengidentifikasikan serta mencapai standar kualitas tersebut. Yang ketiga, perancangan proses dan kapasitas. Keputusan proses yang diambil membuat manajemen mengambil komitmen dalam hal teknologi, kualitas, pengguna sumber daya manusia, dan pemeliharaan yang spesifik. Komitmen pengeluaran dan modal ini akan menentukan struktur biaya dasar suatu perusahaan. Yang keempat, pemilihan lokasi. Keputusan lokasi organisasi, manufaktur, dan jasa menentukan kesuksesan perusahaan. Yang kelima, perancangan tata letak. Aliran bahan baku, kapasitas yang dibutuhkan, tingkat karyawan, keputusan teknologi, dan keputusan persediaan mempengaruhi tata letak. Yang keenam, sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan. Manusia merupakan bagian yang integral dan mahal dari keseluruhan rancangan sistem. Karenanya, kualitas lingkungan kerja diberikan bakat dan keahlian yang dibutuhkan, dan upah yang harus ditentukan dengan jelas. Yang ketujuh, manajemen rantai pasokan. Keputusan ini menjelaskan apa yang harus dibuat dan apa yang harus dibeli. Yang kedelapan, persediaan. Keputusan persediaan dapat dioptimalkan hanya jika keputusan pelanggan, pemasok, perencanaan produksi, dan sumber daya manusia dipertimbangkan. Yang kesembilan, penjadwalan. Jadwal produksi yang dapat dikerjakan dan efisien harus dikembangkan. Yang kesepuluh, pemeliharaan. Keputusan harus dibuat pada tingkat kehandalan dan stabilitas yang diinginkan. Soal nomor 2. Samsung dikenal sebagai salah satu produsen smartphone berkelas tinggi di dunia. Menurut Anda, terkait posisi strategi produknya, tindakan-tindakan operasional apakah yang akan dilakukan Samsung secara global pada aspek produk, kualitas, proses lokasi, dan tata letak? Menurut saya, yang akan dilakukan Samsung secara global pada 4 aspek tersebut adalah produk. Produk keluar terbaru pastinya lebih bagus dari yang sudah atau lebih canggih lagi. Kualitasnya pasti terjamin, prosesnya akan lebih cepat, lokasinya harus lebih strategis, tata letaknya pastinya lebih modern. Soal nomor 3. Jelaskan apakah yang dimaksud dengan value engineering atau perekayasan nilai dalam proses desain barang dan jasa. Jawab, rekayasa nilai atau value engineering adalah upaya rekayasa untuk menganalisis fungsi dari barang dan jasa dengan tujuan mencapai fungsi barang atau jasa, melakukan biaya total paling rendah dan konsisten dengan pencapaian karakteristik yang esensial, yaitu kinerja, keandalan, kualitas, dan keamanan yang diisyaratkan. Soal nomor 4. Dalam strategi pengembangan produk, selain alasan optimalisasi sumber daya internal, alasan lainnya adalah external product development. Strategi sebutkan dan jelaskan minimal 2 strategi eksternal yang dapat digunakan perusahaan dalam pengembangan produk tersebut. Strategi pengembangan produk yang harus kita lakukan diantaranya yaitu meningkatkan produk yang sudah ada. Strategi ini dilakukan dengan cara membuat produk baru dari produk lama yang sudah ada sebelumnya, kemudian dimodifikasikan dengan sesuai dengan keinginan pasar. Selain itu, kamu juga perlu memotivasikan target pasar untuk membeli produk yang sudah kita tingkatkan. Yang kedua, meningkatkan nilai produk. Biasanya, alasan pelanggan dalam membeli sebuah produk adalah karena nilai yang akan mereka terima dari produk tersebut. Dengan begitu, perusahaan perlu memperkuat lagi nilai produk dengan cara menawarkan fitur premium, meningkatkan kualitas produk, dan juga dukungan pelanggan. Nilai tambahan yang disajikan akan menarik konsumen baru.
Kemudian pelanggan yang sudah ada akan memperoleh sesuatu yang baru dari produk tersebut. Yang ketiga, percobaan. Menawarkan contoh atau sampel produk secara gratis akan membuat para pelanggan ingin membeli produk kita. Di sini, para pelanggan tentu akan memeriksa kualitas produk dan dengan adanya sampel gratis akan membuat mereka semakin yakin untuk membeli produk versi premium. Penawaran gratis ini menunjukkan kepada para pelanggan bahwa apa yang akan mereka dapatkan jika membeli produk tersebut. Yang keempat, spesialisasi dan sesuaikan. Kamu bisa menyesuaikan beberapa produk dan menjadikan produk tersebut lebih spesial untuk menargetkan golongan pelanggan tertentu. Bahkan, kamu juga bisa menawarkan produk yang dipersonalisasikan secara relevan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Hal tersebut akan membuat mereka berminat membeli produk yang kamu tawarkan dibandingkan dengan kompetitor. Yang kelima, penawaran paket. Menawarkan sebuah paket baru tentu akan menarik perhatian para pelanggan. Kita bisa menawarkan produk dengan berbagai paket, seperti paket bundel, diskon, atau sampel gratis untuk membeli produk yang kamu tawarkan. Paket di sini adalah sebuah penawaran yang tidak akan didapatkan oleh pelanggan lain. Terlebih jika kita menawarkan penawaran dalam waktu terbatas, itu adalah termasuk ke dalam strategi pemasaran yang baik. Soal nomor 5, sebuah perusahaan produsen minimum tradisional di Surabaya sedang menganalisis berbagai biaya dan berbagai kegiatan operasional mereka terkait kualitas produk dari hasil analisis mereka. Menentukan sejumlah faktor-faktor yang sering terjadi, barang rektor atau dikembalikan dari distributor karena kardus rusak dan kemasan minuman pecah. Perusahaan belum menerapkan diagram kendali pada satu mesin pengisian minuman. Karyawan sering menumpukan kardus selalu tinggi atau banyak melebihi jumlah yang diizinkan sehingga beberapa kali terjadi tumpukan roboh dan merusak produk. 3 karyawan baru sering melakukan kesalahan pengoperasian mesin pengisian minuman berdasarkan informasi di atas. Yang pertama, klarifikasikan jenis-jenis berkualitas pada fakta-fakta di atas. Kedua, apa yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengurangi biaya kualitas pada setiap fakta tersebut? Jawab, kejadian di atas harus lebih teliti dan perusahaan harus mempunyai aturan yang harus sangat diterapkan karena jika masalah di atas terus-menerus, maka bisa saja perusahaan bangkrut akibat kelalaian karyawan. Perusahaan harus memberikan sanksi pada setiap karyawan yang dianggap lalai jika lebih dari 3 kali dan sebaiknya jika ada karyawan baru dalam perusahaan tersebut harus lebih ditekankan menjadi karyawan yang profesional dalam pekerjaannya. Soal nomor 6, Starbucks merupakan salah satu brand kopi terkenal di dunia yang sudah merajai pasar global, namun ternyata Starbucks harus menutup banyak outletnya di Australia karena kurang diminati oleh masyarakat Australia. Alasannya yaitu adalah Starbucks banyak menjajakan minuman dengan rasa manis seperti latte, coklat maupun cappuccino, sedangkan masyarakat Australia tidak menyukai. Menurut Anda, mengapa strategi lokasi menjadi sangat penting bagi perusahaan dan berdasarkan kasus Starbucks, faktor apa yang menjadi penentu lokasi perusahaan? Jelaskan pendapat Anda. Jawab, alasan mengapa strategi pemasaran sangat penting bagi perusahaan adalah sebab dengan lokasi yang strategis, kita dapat memperbesar peluang demi mendapatkan konsumen. Sebaliknya, apabila lokasi usahamu kurang bagus, maka penjualanmu nantinya pun kurang maksimal. Cara memilih atau menentukan lokasi tempat usaha yang strategis akan mempengaruhi kesuksesan dari bisnis yang akan dilaksanakan. Faktor yang menjadi penentu lokasi perusahaan adalah faktor lingkungan agar bisnis berjalan dengan baik. Perusahaan akan memilih lokasi yang mudah menjangkau target pasar. Bisnis pun harus melihat bagaimana tanggapan masyarakat sekitar. Jangan sampai bisnis yang akan kita dirikan mempunyai konflik dengan masyarakat. Hal tersebut dapat membuat bisnis kita sulit mendapatkan akses, dijauhi, atau mendapatkan stigma negatif. Soal nomor 7, silahkan buka link ini dan tonton hingga selesai. Siapa pembicara di dalam video ini? Apa judul video yang Anda tonton tersebut? Jelaskan isi dari video yang Anda tonton. Jawab, Dr. Insinyur Adi Djoko Guritno, MSIE. Judulnya Optimalisasikan Manajemen Operasi dan Manajemen Rantai Pasok. Pembahasannya yang pertama, negara Asia didominasikan oleh asas kekeluargaan di mana pemiliknya sekaligus menjabat sebagai manajer, kecuali di Jepang yang secara luas setiap perusahaan
dipegang oleh manajer profesional bukan pemiliknya. Yang kedua, perusahaan Asia memiliki cara yang bervariasi untuk mempertahankan pengawasan. Isi dari videonya tentang proses bisnis di Indonesia dibandingkan dengan negara lain di negara-negara Asia. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.